Raja Natra, negara termiskin di Kekaisaran, jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur, meninggalkan kerajaan hanya kepada satu-satunya pangeran, Pangeran Wayne Salma Arbalest. Namun, Wayne adalah orang yang bisa disebut tidak biasa. Ia cukup cerdas untuk membawa negaranya ke arah yang lebih baik, tetapi lebih memilih bermalas-malasan dan bersantai dengan teman-temannya. Setelah melihat kondisi kerajaan ayahnya yang sangat buruk, Wayne menjadi marah dan memutuskan untuk melelang seluruh negara kepada penawar tertinggi dan menyimpan keuntungannya untuk dirinya sendiri. Namun, dengan kondisi negaranya saat ini, tidak ada yang mau membelinya. Oleh karena itu, ia harus bekerja keras. Wayne pun mengambil keputusan sulit untuk meningkatkan nilai dan reputasi negaranya agar dapat menemukan pembeli yang layak saat waktunya tiba. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini. Beberapa minggu setelah diangkat sebagai raja sementara Natra, Wayne mengadakan pertemuan dengan para penasihatnya. Dalam pertemuan itu, Wayne mengetahui tentang kematian Kaisar Earthworld, serta perebutan kekuasaan antara 3 putranya untuk menduduki istana kekaisaran. Bersama pengawalnya Nim, Wayne memberitahu penasihatnya betapa buruknya keadaan jika mereka tidak segera menemukan penerus. Para penasihatnya setuju dengan pemikirannya, tetapi mereka memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Wayne akan melindungi mereka. Wayne berpura-pura peduli dengan kerajaan, lalu segera setelah mereka pergi, ia mengeluarkan teriakan frustasi. Ia kemudian mengeluhkan kepercayaan besar yang diberikan oleh penasihatnya dan rakyat kerajaan kepadanya. Di sisi lain, Nim mendesaknya untuk tetap tenang dan berusaha lebih keras demi memperbaiki negaranya. Namun, Wayne berkata bahwa tidak ada hal yang layak untuk dilindungi di kerajaan. Satu-satunya alasan ia peduli adalah karena uang pensiunnya. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa ia harus memperkuat Natra, atau negara itu tidak akan menarik bagi calon pembeli di masa depan. Saat itu, adiknya Putri Vania datang dan meminta untuk berbicara dengannya. Setelah diberikan izin masuk, Vania memberitahu bahwa kondisi ayah mereka sudah membaik dan ia telah keluar dari tempat tidur. Wayne melihat itu sebagai kabar baik dan segera beralih ke masalah yang lebih mendesak. Ia memberitahu adiknya untuk bersiap menghadapi perang, karena kerajaan tetangga, Marin bersiap menyerang Natra kapan saja. Vania sangat terkejut dan bertanya mengapa kakaknya berpikir demikian tentang Marin. Wayne menjelaskan bahwa Marin baru saja membangun tambang emas di wilayah mereka, tetapi para pejabat korup mengambil semua emas untuk diri mereka sendiri. Akibatnya, keresahan mulai tumbuh di Marin, sehingga raja dan para petinggi kerajaan membutuhkan pengalihan perhatian. Kemenangan mudah atas kerajaan kecil seperti Natra pasti akan memberi mereka lebih banyak waktu untuk terus menjarah emas. Vania tersenyum dan memberitahu Wayne tentang pujian para prajurit terhadapnya. Wayne merasa sedikit gugup saat pengawal Vania, Nakaki mengonfirmasi ucapan tersebut. Vania pun berdoa untuk kemenangan kakaknya sebelum meninggalkan ruangan. Dalam adegan berikutnya, Wayne dan pasukannya yang berjumlah 6.000 orang berbaris menuju medan perang untuk melawan pasukan Marin yang berjumlah 7.000 orang. Saat dalam perjalanan, komandan pasukan mendekatinya dan memberitahu tentang rendahnya moral para prajurit. Meskipun mereka telah menjalani pelatihan ketat, mereka masih takut menghadapi pertempuran yang sesungguhnya. Wayne menghela napas dan segera mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Ia memberikan pidato yang membakar semangat mereka, membangkitkan kembali keberanian di hati para prajuritnya. Setelah memastikan pasukannya siap bertempur, Wayne kembali ke tendanya. Tidak lama kemudian, pertempuran pun dimulai. Komandan pasukan Marin mempersiapkan pasukannya dan memberi sinyal untuk memulai pertempuran. Kedua komandan duduk di tenda masing-masing untuk mengamati strategi mereka di medan perang. Yang mengejutkan, strategi Wayne bekerja dengan sangat baik, sehingga pasukannya berhasil mendorong pasukan Marin mundur jauh ke belakang. Wayne sangat terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah dilakukan Marin selama ini. Saat itu, komandan pasukannya masuk dan mengingatkannya tentang pertemuan dengan duta besar Fish dari Kekaisaran. Wayne setuju dan mulai mendiskusikan kemungkinan hasil perang. Pada akhirnya, mereka menduga bahwa Marin akan memilih mundur untuk mengurangi kerugian mereka. Namun, Komandan Marin justru membalikkan keadaan setelah menemukan kelemahan dalam garis pertahanan Natra. Untuk mengonfirmasi kecurigaannya, ia menunggangi kudanya bersama pasukannya dan menerobos langsung ke pusat pertahanan Natra untuk mencapai Wayne. Wayne melihat komandan dan pasukannya mendekati tendanya. Ia segera mengumpulkan beberapa pasukan dan memimpin mereka ke sebuah jurang. Tanpa menyadari jebakan yang telah dipersiapkan, Komandan Marin dengan bodohnya mengikuti Wayne hingga masuk lebih dalam ke jalur tersebut. Saat sudah cukup jauh, Wayne berhenti dan menghadap
menghadapi pasukan Marin. Dalam sekejap, Nim dan sekelompok pemanah muncul di atas jurang dan mulai menembakkan panah ke pasukan Marin. Setelah berhasil menumbangkan beberapa dari mereka, Nim memberikan tawaran kepada komandan Marin untuk menyerah. Namun, karena hal itu mustahil, Nim akhirnya memenggal kepala sang komandan dan menggantungnya agar pasukan Marin melihatnya dan melarikan diri. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Natra. Menjelang malam, Wayne bertemu dengan para penasihatnya dalam sebuah pertemuan singkat. Mereka memberitahu Wayne tentang berbagai keuntungan dari perang yang baru saja mereka menangkan. Mereka menjadi semakin ambisius dan meminta Wayne untuk membiarkan mereka menaklukkan lebih banyak wilayah di Marin. Wayne kemudian menemukan cara untuk menghalangi niat mereka. Ia menyarankan mereka untuk menyerang tambang emas dan merebutnya dari kendali Martin, dengan harapan bahwa pasukan Leeman akan menolak untuk menyerang. Namun, Wayne terkejut saat menyadari bahwa pasukan Liman ternyata cukup ganas untuk mengejar tambang emas tersebut. Wayne dan Ninim berada dalam posisi yang sulit karena mereka tidak punya pilihan selain mengikuti arus. Setelah pertemuan, Wayne mulai mengkhawatirkan hasilnya dan bertanya kepada Ninim apakah ada jalan keluar. Ninim mengatakan bahwa tidak ada jalan lain dan mereka tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Ia hanya berharap bahwa pasukan mereka akan mengalami kesulitan dalam merebut tambang emas tersebut. Namun, secara mengejutkan, pasukan Wayne berhasil merebut tambang emas, membuat Wayne harus menghadapi lebih banyak pekerjaan dari yang ia rencanakan. Keesokan harinya, Ninim bangun pagi-pagi untuk melihat sang pangeran tidur di kamarnya. Ia berpikir bahwa sang pangeran sedang bermimpi tentang dirinya, tetapi ia kecewa ketika mendengar nama orang lain disebut dalam tidurnya. Karena kesal, Ninim membangunkannya dan menyiapkannya untuk hari besarnya. Setelah mengenakan pakaian kerjanya, Wayne duduk di kantornya sambil mengeluh tentang kemenangan pasukannya atas tambang tersebut. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya dari pasukan Liman datang bersama Pent, kepala tim pertambangan. Pent membawa kabar buruk, ternyata tambang emas tersebut hampir habis, yang berarti tidak banyak emas yang tersisa untuk ditambang. Wayne merasa sangat terpukul. Beberapa ribu mil jauhnya, Raja Fushar dari Emtin mengadakan pertemuan dengan para jenderalnya untuk membahas kekalahan mereka baru-baru ini. Sebagai orang yang mudah tersulut emosi, Fushar menolak untuk mendengarkan peringatan para jenderalnya yang menyarankan pendekatan diplomatik dalam menyelesaikan masalah mereka. Sebaliknya, ia lebih memilih untuk mendengar saran Holly, penasihat Liman yang paling ia percayai. Setelah pertemuan, Fushar mengumpulkan pasukan berjumlah 30.000 orang yang dipimpin oleh Jenderal Drywood untuk menyerang pasukan Natra. Dalam waktu 1 minggu, Natra seharusnya sudah jatuh di bawah kekuasaan mereka. Sementara itu, Wayne beristirahat di mejanya, merasa lelah dan terbebani oleh ancaman perang yang akan datang di Natra. Ninim datang untuk memeriksanya dan berusaha membuatnya kembali fokus. Namun, Wayne menemukan ide cemerlang untuk menahan Emtin dalam kebuntuan cukup lama agar mereka bisa mengajukan perjanjian damai. Untuk mewujudkannya, mereka harus segera mengalahkan pasukan Emtin dan mempertahankan tambang emas tersebut. Beberapa hari kemudian, Drywood dan pasukannya yang berjumlah 30.000 orang mendekati persembunyian Wayne. Wayne dengan cepat mengetahui kekuatan mereka dan menentukan strategi terbaik. Rencananya adalah menahan pertempuran selama 1 bulan hingga Drywood dan pasukannya mundur dan memilih jalur damai. Waktu berlalu dan pertempuran semakin dekat. Suatu sore, kedua pasukan bertempur di pegunungan yang mengarah ke tambang emas. Pada awalnya, pasukan Drywood berhasil mengalahkan pasukan Wayne. Namun, setelah waktu yang cukup lama, pasukan Natra berhasil menahan mereka. Wayne berencana menggunakan kondisi medan di sekitar tambang untuk keuntungannya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Wayne ingin melemahkan pasukan Drywood dengan memancing mereka masuk ke jalur sempit dan menghabisi mereka satu persatu. Sementara itu, Gladius mengajari Vania selama jam belajarnya. Vania mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi Gladius menjelaskan tentang kelemahan pasukan Martin dalam pertempuran tersebut. 2 hari setelah pertempuran berlangsung, Drywood menjadi frustrasi. Ia bertanya kepada pasukannya mengapa mereka belum juga berhasil merebut tambang emas dari tangan Wayne. Saat itu, para pengintainya kembali dengan informasi tentang sebuah terowongan rahasia di antara camp-camp mereka. Drywood mencurigai bahwa pasukan Natra akan menggunakan tempat itu untuk menyerangnya, sehingga ia menunggu hingga malam tiba dan memasang jebakan di pintu masuk terowongan untuk menangkap mereka. Namun, ketika pasukan Natra benar-benar melewati terowongan tersebut, mereka segera berbalik begitu melihat pasukan Martin mengejar mereka. Pasukan Martin mengejar mereka beberapa meter sebelum menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka menyadari jebakan tersebut, semuanya sudah terlambat, terowongan itu runtuh, menjebak mereka di dalamnya.
Saat itu juga, Wayne mencoret jalur tersebut dari rencananya dan memutuskan untuk langsung mengejar sang jenderal. Drywood yang menyadari jebakan tersebut menjadi marah besar. Anak buahnya mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa setidaknya pasukan Natra tidak lagi memiliki jalur rahasia untuk menyusup. Keesokan harinya, pasukan Drywood berhasil menembus pertahanan Natra. Hal ini membuat Drywood tersenyum puas. Namun, ia tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah tipuan untuk membuat pasukannya lengah. Saat malam tiba, Wayne dan pasukannya menyerang kamp utama pasukan Martin, membakar segalanya. Drywood yang tidak siap menjadi panik dan kehilangan kendali atas pasukannya. Sebelum ia sempat mengambil keputusan, ia mendengar suara gemuruh di bawahnya, membuatnya semakin gugup dan mulai melakukan kesalahan. Keesokan paginya, Drywood menyadari bahwa suara gemuruh tadi malam hanyalah suara bebatuan yang jatuh. Ia kemudian memeriksa benteng yang mereka rebut sehari sebelumnya dan mendapati bahwa pasukan Natra telah merebutnya kembali. 2 minggu setelah pertempuran dimulai, Wayne duduk santai sambil mengamati jalannya rencana. Meskipun persediaan mereka mulai menipis, para prajurit masih mampu bertahan. Ia bercanda dengan Ninim tetapi segera berhenti saat utusan dari Drywood tiba. Wayne mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Drywood. Ternyata, Drywood hanya mengirim utusan tersebut untuk memprovokasi Wayne agar membuat kesalahan. Namun, tidak seperti Drywood, Wayne tetap tenang dan tidak terpancing. Namun, Wayne kehilangan kesabarannya ketika utusan itu menghina Ninim dengan menyebutnya sebagai pelayan kotor. Wayne memperingatkan Logan, sang utusan, untuk tidak pernah mengatakan hal seperti itu tentang tangan kanannya lagi. Kemudian, ia mengirim salam kepada Jenderal Drywood dan mengakhiri percakapan dengan senyum. Beberapa hari kemudian, Drywood memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran ke Natra. Semuanya berjalan baik bagi Drywood hingga sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat ia sedang menikmati anggur di tendanya, 2 orang yang menyamar sebagai pasukan Mardan menyusup ke dalam tendanya, menghabisi semua pengawalnya, dan menyerahkan kepadanya kepala Logan. Kemudian, Wayne mengungkapkan dirinya beserta jenderalnya. Drywood meminta penjelasan, dan setelah mendengar semua yang dikatakan Wayne, ia kehilangan setiap sedikit pun kebanggaan yang dimilikinya dan mencoba menyerang Wayne. Namun, Wayne menghunus pedangnya dan menebas kepala Drywood dari lehernya. Pada saat itu, Fish mengetahui kecerdasan luar biasa Wayne dari catatan yang ada dan kagum bagaimana kerajaan berhasil menyembunyikan hal itu dengan baik. Setelah mengeksekusi sang jenderal, Wayne dan pasukannya kembali ke negara kecil mereka untuk merayakan kemenangan mereka. Setelah bersulang untuk kemenangan mereka, Ninim membawa Wayne keluar untuk membicarakan sesuatu yang sensitif. Ternyata, kerajaan Martin telah jatuh ke tangan kerajaan tetangga, Kavin. Dari informasi yang dikumpulkan, Ninim percaya bahwa ada seorang pengkhianat yang terlibat. Wayne menundukkan kepalanya dalam kebingungan, memikirkan langkah selanjutnya. Namun, Ninim mengangkat suasana hatinya dengan menunjukkan sebuah surat dari orang tuanya. Ternyata, mereka telah menemukan tambang emas baru yang cukup besar untuk menjaga kestabilan ekonomi kerajaan untuk sementara waktu. Wayne berseru kegirangan, meyakini bahwa masa pensiunnya telah tiba. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa masih banyak yang harus ia lakukan sebelum bisa menjual negaranya kepada penawar tertinggi. Di masa lalu, saat masih di akademi militer, Wayne berteman dengan seorang putri bernama Loa. Pada saat itu, tidak ada yang tahu, bahkan Wayne sendiri, bahwa Loa adalah seorang putri dari kekaisaran tempat mereka tinggal. Wayne, Loa, dan Ninim membentuk sebuah kelompok bersama 2 pria lainnya dan sering melakukan banyak hal bersama. Suatu malam, setelah bersulang untuk keberhasilan mereka lolos dari masalah, Wayne memberikan beberapa nasihat kepada Loa, dan Loa pun membalasnya. Namun, tiba-tiba Wayne terbangun dan mendapati dirinya berada di kantornya bersama Ninim. Ia mengeluhkan pakaiannya dan berharap bisa mengenakan sesuatu yang lebih baik. Ninim kemudian memberitahunya tentang perselisihan antara para saudara dalam perebutan takhta kekaisaran. Wayne, di sisi lain, tidak terlalu peduli dengan perselisihan yang tidak melibatkan keluarganya. Namun, Ninim menyarankan agar mereka bertemu dengan salah satu pangeran untuk memahami niat mereka. Sebelum Wayne sempat memberikan tanggapan, para pelayannya datang memberitahunya bahwa seorang putri datang berkunjung. Ketika Wayne keluar untuk menemui tamunya, ia terkejut mendapati bahwa putri tersebut ternyata adalah teman lamanya, Loa. Ternyata, Loa datang untuk melamar Wayne. Kembali ke kamarnya, Wayne meringkuk kesakitan, merasa bahwa masalah baru telah datang menghampirinya. Ninim menenangkannya dan menyarankan agar ia mempertimbangkan proposal tersebut dengan baik. Mengetahui Loa, tidak mungkin ia hanya datang demi pernikahan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan dari Wayne, dan ia ingin mengetahuinya. Wayne pun mengadakan jamuan makan bagi Loa dan rombongannya untuk beristirahat setelah perjalanan panjang mereka.
Di tengah perjamuan, Wayne bertanya di hadapan semua orang, mengapa Loa ingin menikah dengannya. Loa berbohong dan mengatakan bahwa ia menginginkan pria kuat untuk meneruskan garis keturunannya. Meskipun saudara-saudaranya mencoba menghentikannya, ia tetap datang. Namun, Wayne dengan cepat menyadari bahwa Loa berbohong dan untuk alasan yang baik. Para pria yang menemaninya semuanya adalah orang-orang yang setia kepada saudara-saudaranya. Dengan merahasiakan alasan sebenarnya, ia melindungi dirinya sendiri dan Wayne dari telinga-telinga yang menguping. Setelah makan malam, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Namun, larut malam, Wayne menyelinap bersama Ninim ke kamar Loa. Setelah memastikan pintu tertutup, mereka menampakkan diri untuk membahas alasan sebenarnya Loa datang ke Natra. Setelah perkenalan yang diperlukan, Wayne duduk bersama kedua wanita itu untuk membicarakan bisnis. Awalnya, ia bercanda tentang bentuk tubuh Loa, tetapi justru berbalik menjadi bumerang saat Loa dan Ninim memukulnya di wajah. Saat itu, Fish datang untuk memeriksa sang putri karena mendengar suara di dalam kamar. Ia menemukan Wayne dan Ninim bersama Loa. Namun, Loa segera memerintahkannya untuk mengunci pintu dan menjaga keamanan mereka. Setelah Fish pergi, mereka bertiga duduk bersama, meneguk anggur, dan berdiskusi. Wayne mengungkapkan betapa terkejutnya ia mengetahui bahwa Loa sebenarnya adalah seorang putri. Namun, Loa menghindari pembicaraan itu dan justru menghadapkan Ninim, menegurnya karena telah berbohong di akademi bahwa mereka adalah rakyat biasa. Ninim tetap tenang dan malah menggoda Loa, yang menyebabkan perdebatan kecil di antara mereka. Wayne hanya menyaksikan pertengkaran ringan tersebut. Setelah itu, Wayne akhirnya menanyakan alasan sebenarnya Loa datang ke istana. Loa mengungkapkan bahwa ia ingin meminta bantuan Wayne untuk merebut kekaisaran untuk dirinya sendiri. Wayne terkejut mendengar ambisi sebesar itu keluar dari mulut Loa. Namun, Loa memiliki alasan kuat. Perebutan takhta antara ketiga saudaranya telah membuat kerajaan berada dalam bahaya dari para pemberontak. Ia telah menemukan rencana pemberontakan untuk mengambil alih kerajaan. Tetapi ketika mencoba memperingatkan saudara-saudaranya, tidak ada yang mengindahkannya karena ia hanyalah seorang gadis kecil, tanpa kekuatan politik. Tanpa ada orang lain di kekaisaran yang bisa membantunya, Loa akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan dari teman-teman lamanya. Wayne memikirkan permintaan Loa dan tetap menolak tawarannya. Meskipun demikian, Loa tidak menyerah begitu saja. Setelah pertemuan singkat mereka berakhir, Wayne dan Ninim kembali ke kamar mereka. Dalam perjalanan, Wayne memberitahu Ninim bahwa Loa hanya menggertak. Ninim setuju dengannya dan bertanya mengapa Wayne berpikir demikian. Wayne menjelaskan tentang distribusi senjata aneh yang mencurigakan di Natra. Ia merasa bahwa hal ini entah bagaimana berkaitan dengan kedatangan Loa dan rakyatnya. Namun, ia perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan. Beberapa detik kemudian, Nanaki, pengawal pribadi Vania, menyusul mereka dan meminta bantuan terkait Vania. Di adegan berikutnya, Ninim terlihat bersama Vania. Ternyata, Vania khawatir kakaknya akan menjauh darinya dan keluarga setelah menikahi Loa. Ninim tersenyum dan meyakinkan Vania bahwa Wayne tidak akan pernah meninggalkannya. Mendengar kata-kata itu, Vania merasa lebih tenang dan mulai membahas hal lain. Ia bertanya kepada Ninim tentang pendapatnya mengenai pernikahan Wayne dengan Loa. Vania selalu berpikir bahwa Ninimlah yang akan menikahi kakaknya. Ninim memberikan senyum palsu dan memberitahu Vania bahwa ia tidak bisa menikahi sang pangeran karena asal-usulnya, meskipun ia menginginkannya. Meski begitu, ia memastikan kepada Vania bahwa hal itu tidak memengaruhinya, karena ia tetap mencintai sang pang. Vania mencoba bertanya lebih lanjut, tetapi Ninim memotong pembicaraan dan melanjutkan harinya. Setelah pertemuannya dengan Vania, Ninim bergabung dengan Loa dan Fish di pemandian wanita. Di sana, mereka berbincang santai seperti sahabat dan saling bercanda. Pada satu titik, Fish bertanya tentang kelompok lama Loa, dan Loa menceritakan tentang dua orang lainnya selain dirinya, Ninim dan Wayne. Menurut ceritanya, kelima orang itu dulu adalah teroris di akademi, tetapi sering lolos dari hukuman karena status kerajaan Loa. Loa terus berbicara hingga ia menyebut tentang para pengagum rahasia mereka. Ninim segera memotong pembicaraan dan mengingatkannya tentang seseorang tertentu yang terus mengejarnya saat mereka masih di akademi, putra Duke Antgatal, Gerard. Bagi Loa, Gerard adalah sosok yang membosankan dan ia tidak ingin berurusan dengannya. Sayangnya, pria itu tidak pernah bisa memahami isyarat untuk menjauh. Di tempat lain, Wayne bertemu dengan adiknya untuk membahas pelajarannya dengan Gladius. Setelah mendengar semua hal luar biasa yang diajarkan Gladius, mereka mulai membicarakan Antal, kerajaan yang diperintah oleh Duke Antgatal. Wayne menyebutkan beberapa fakta geografis tentang Antal, serta sejarah rajanya dan kebijakan diplomasi mereka.
Setelah selesai, ia melanjutkan dengan membahas Raja Brutal dari Antal dan putranya, Gerard. Salah satu bawahannya kemudian menyela sesi diskusi dengan Vania untuk memberi kabar terbaru tentang distribusi senjata aneh di Natra. Wayne segera mengakhiri pertemuannya dengan Vania dan bergegas menangani masalah tersebut. Sementara itu, Loa termenung mengingat kenangan pentingnya bersama Wayne saat di akademi. Pada hari itu, mereka baru saja menyelesaikan kelas dan hanya berdua di ruangan. Wayne segera menyadari ada sesuatu yang mengganggu Loa dan meyakinkannya bahwa ia akan mendukungnya. Untuk menunjukkan kekuatannya kepada keluarganya, yang harus Loa lakukan hanyalah memulai perang dan membuktikan kepada kekaisaran bahwa wanita juga bisa menjadi penguasa seperti pria. Mendengar hal itu, Loa semakin termotivasi untuk memperjuangkan posisinya. Ia meminta Wayne membantunya meningkatkan kekuatannya, tetapi Wayne menolak karena tidak ingin membebani dirinya sendiri. Namun, setelah dipukuli sedikit oleh Loa, akhirnya ia setuju untuk membantunya. Kembali ke masa kini, Loa terbangun dan mengetahui bahwa Wayne telah memanggilnya untuk sebuah diskusi. Loa menghormati panggilan tersebut dan menemuinya di lobi pada pagi hari. Wayne memulai diskusi dengan memuji Loa untuk mencairkan suasana, lalu mengungkapkan bahwa ada pengiriman senjata yang diselundupkan ke dalam tembok Natra. Ia mencurigai seseorang diam-diam menyuplai senjata kepada kelompok pemberontak untuk menggulingkan kekaisaran, sementara ketiga pangeran bertarung memperebutkan takhta. Loa tersenyum dan mencoba bermain cerdas. Jika aku tahu tentang pemberontakan itu, kenapa aku tidak memberitahu saudara-saudaraku? Wayne menjawab bahwa kemungkinan besar saudara-saudaranya mengabaikan peringatannya. Loa cukup terkejut bahwa Wayne bisa menyimpulkan hal yang sama tanpa mengalaminya langsung. Wayne melanjutkan dengan menjelaskan bahwa jika Loa ingin mereka mempercayainya, ia harus menemukan bukti kuat untuk meyakinkan mereka. Itulah alasan mengapa Loa berada di Natra. Jika ia bisa melakukan penyelidikan di Provinsi Nanian dan Gyeon, tempat Duk Antgatal memiliki kekuatan besar, dan menangkapnya, mungkin ia bisa menemukan bukti yang dibutuhkan. Loa akhirnya jujur kepada Wayne. Kini, ia tidak memiliki apapun untuk disembunyikan. Jika segalanya berjalan buruk, Duke Antgatal akan menuntut tangannya dalam pernikahan dan mengambil alih kekaisaran setelah membunuh saudara-saudaranya. Sebelum hal itu terjadi, ia dan Wayne harus menghentikan rencana tersebut. Mereka berdua mulai membahas strategi untuk menjatuhkan Duke Antgatal dan pasukannya. Wayne memberitahu Loa bahwa ia telah mengirim surat kepada Duke Antgatal pagi itu, memberitahunya bahwa Loa akan segera datang ke bentengnya. Mendengar hal itu, Loa bertaruh dengan Wayne bahwa Duke Antgatal akan mengabaikan suratnya dan tetap menyerang Natra. Tepat saat itu, Ninim bergegas masuk dengan berita mendesak untuk sang pangeran. Rupanya, Gerard, putra Marki Antal, baru saja tiba di istana untuk menemui bunga cantiknya dan calon istrinya, Loa. Wayne segera turun ke lobi untuk menemui Gerard dan mengulur waktu agar Loa bisa bersiap menemui tamu yang tidak diundang itu. Di sisi lain, Gerard terus meminta untuk bertemu dengan putrinya, tetapi Wayne mendesaknya untuk menunggu hingga Loa benar-benar siap. Akhirnya, Gerard menenangkan dirinya dan kembali ke kamarnya setelah menyadari kebodohan yang dilakukan oleh putranya. Angal menyesal karena tidak bisa menghentikannya ketika ia memiliki kesempatan. Ia kemudian duduk di mejanya untuk merenungkan situasinya sebelum mengambil keputusan yang gegabah. Pengawal pribadinya, Owell, yang juga terlibat dalam rencana perang saudara, menyarankan mereka untuk menunggu dan melihat langkah yang akan diambil oleh Pangeran Wayne sebelum bertindak. Sementara itu, Wayne duduk sambil mengeluh tentang kunjungan Gerard. Ia memeriksa Ninim dan mendapati gadis itu sedang cemberut, yang menurutnya merupakan pertanda buruk. Ia bertanya apa yang terjadi, dan Ninim mengatakan bahwa ia kesal karena Gerard meremehkannya. Pangeran Wayne menenangkannya dengan mengatakan agar ia tidak terlalu memikirkan hal itu dan lebih fokus pada masalah yang lebih mendesak. Mereka harus bersyukur karena Angal tidak melancarkan serangan besar-besaran, sebab mereka belum siap menghadapi perang saat ini. Ninim merasa sedikit khawatir dan menanyakan peran Loa dalam semua ini. Namun, Wayne menjelaskan bahwa Loa berencana untuk memancing Gerard agar mengungkapkan kebenaran tentang pemberontakan, sehingga ia bisa menghentikannya tepat waktu. Ninim semakin penasaran dan bertanya kepada Wayne mengenai rencana serta tujuan Loa. Wayne mengatakan bahwa Loa tidak hanya berniat menghentikan pemberontakan, tetapi juga ingin menjadi seorang permaisuri. Dengan dukungan politik mereka, Loa akan segera meraih tahtanya. Tidak jauh dari sana, Loa mengungkapkan seluruh rencananya kepada Fish. Ternyata, ia sudah menyusun strategi untuk menggunakan Natra dan Gerard guna menjatuhkan keluarganya sendiri. Setelah itu, ia mulai menganalisis cara berpikir Wayne dan berusaha mengantisipasi langkah-langkahnya. Wayne pun melakukan hal yang sama dan akhirnya menyadari rencana Loa, seolah mereka berdua saling membaca pikiran satu sama lain. Pada akhirnya, mereka berjanji bahwa salah satu dari mereka akan menjadi pemenang terakhir dalam permainan ini. Malam itu,
Gerard menghadiri jamuan kerajaan dan menyaksikan bagaimana Loa dan Wayne saling beradu strategi mengenai pemberontakan. Ia menyela percakapan mereka dan menanyakan tentang kehidupan mereka sebelumnya. Wayne bercerita tentang kehidupannya di akademi militer dan Gerard kemudian menantangnya untuk berduel. Wayne berusaha menolak tetapi Gerard terus memaksanya. Akhirnya, duel pun terjadi. Wayne berusaha untuk tidak mengalahkan Gerard terlalu telak. Namun, karena kebodohannya sendiri, Gerard meremehkan Wayne dan akhirnya dikalahkan dengan mudah. Wayne segera menjatuhkan pedangnya agar pertarungan terlihat seimbang. Namun, saat ia membungkuk untuk mengambil kembali pedangnya, Gerard mencoba curang dengan menyerangnya secara diam-diam. Wayne berhasil menghindar dan membuat Gerard kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dari balkon dan tewas. Ninim segera berlari ke balkon untuk memeriksa keadaan Gerard, tetapi sayangnya ia sudah tidak bernyawa. Anggal segera mendapat kabar tentang kematian putranya. Ia langsung memerintahkan agar pengawal Gerard diperiksa setelah sadar, karena mereka perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sebelum bertindak. Meskipun Anggal berharap ini adalah kasus pembunuhan, agar ia memiliki alasan untuk menyerang Natra, ia tetap menunggu hasil penyelidikan. Sementara itu, setelah mendengar berita kematian Gerard, Owl segera memerintahkan pasukannya untuk berkumpul di Manor sebagai persiapan perang. Di sisi lain, Loa dan kelompoknya mempertimbangkan untuk meninggalkan Natra dan kembali ke negeri mereka. Namun, Loa merasa bahwa ia belum bisa pergi, setidaknya tidak sebelum memastikan posisinya yang aman dengan Wayne. Wayne, di lain pihak, mulai menganalisis langkah yang akan diambil oleh Anggal. Ia yakin bahwa Anggal sedang mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Natra. Ia mengeluh tentang situasi ini selama beberapa saat hingga seorang pengawal datang dan mengumumkan adanya pertemuan darurat dengan Loa. Wayne kembali mengeluh, tetapi segera menyusun dirinya ketika Loa muncul di kantornya. Dalam pertemuan itu, Loa memberitahu Wayne bahwa mulai saat ini, ia akan berfokus untuk menghancurkan pemberontakan. Wayne segera mengambil peta dan mengatakan bahwa ia lebih memilih menghindari perang daripada menghadapinya, karena peperangan hanya akan melemahkan rakyat dan tentaranya. Keesokan harinya, Wayne melakukan perjalanan ke Manor Anggal. Anggal tidak senang melihatnya dan segera memerintahkan pasukannya untuk menangkapnya. Namun, Wayne tetap tenang dan menyarankan agar mereka berdiskusi secara baik-baik sebelum memilih jalan perang. Pada saat yang sama, Owl telah mengetahui keberadaan Wayne. Setelah mengetahui bahwa sang pangeran hanya membawa 5 prajurit bersamanya, ia segera mengerahkan pasukannya ke Manor untuk melindungi sang Duk. Sementara itu, Wayne menggunakan waktunya bersama Anggal dengan bijak. Ia berpura-pura mengetahui semua rencana pemberontakan. Anggal, yang emosional, tidak menyadari jebakan Wayne. Ia bahkan membiarkan Wayne meremehkan putranya yang telah mati. Setelah melihat kemarahan Anggal, Wayne menawarkan sebuah kesepakatan. Ia akan menyalahkan seluruh skandal ini pada putra Anggal yang sudah mati, sehingga baik dirinya maupun Anggal dapat terhindar dari penyelidikan. Namun, jika Anggal ingin menyelamatkan nama baik keluarganya dari kehancuran, ia bisa menyerahkan bukti keterlibatannya dalam pemberontakan dan menyerah kepada Loa demi hukuman yang lebih ringan. Pada titik ini, Marki Anggal dihadapkan pada 2 pilihan sulit. Akhirnya, ia memilih untuk mengikuti rencana Wayne dan meminta waktu untuk bersiap sebelum pergi ke Natra. Wayne tersenyum dan mengukuhkan kesepakatan dengan jabat tangan. Dalam perjalanan pulang, Wayne dan para komandannya disergap oleh Owl dan pasukannya. Rupanya, Owl telah mengetahui jalur yang akan ditempuh Wayne dan menyiapkan jebakan di sepanjang jalan untuk menyerang rombongan pangeran. Sementara itu, Marki Anggal pergi untuk melihat putranya yang telah meninggal untuk terakhir kalinya sebelum mengkhianati perjanjiannya dengan Wayne. Ia mengumpulkan pasukannya dan memerintahkan mereka untuk mencari Wayne dan orang-orangnya. Di sisi lain, Wayne dan kelompoknya berjuang untuk mengalahkan Owl dan pasukannya, yang menyerang mereka dengan niat membunuh. Pada satu titik dalam pertempuran, Owl menyerang Wayne secara diam-diam. Untungnya, Wayne berhasil menghindar dan menyadari rencana Owl sebelum terlambat. Terkejut dengan betapa cepatnya Wayne menangkap situasi, Owl menyipitkan matanya dan bertekad untuk menghabisi Pangeran Natra sekali dan untuk selamanya. Ternyata, Owl telah mengirim pasukannya ke Manor Anggal untuk membakar bukti pemberontakan saat Marquis sedang pergi. Sementara itu, Owl terus menyerang Wayne karena percaya bahwa anak buahnya sudah menghancurkan bukti tersebut. Namun, tanpa sepengetahuannya, Wayne telah meninggalkan Nakaki di sana untuk menjaga Manor dari penyusup yang hendak menimbulkan kekacauan. Pada saat itu, Nakaki menangkap 2 anak buah Owl yang mencoba menyusup ke rumah Marquis. Dengan mudah, ia mengalahkan mereka dan meninggalkan mereka dalam kondisi sekarat. Menyadari bahwa rencananya telah digagalkan, Owl semakin meningkatkan serangannya. Namun, Wayne berhasil memperdayanya dan memotong lengannya sebelum ia bisa melancarkan serangan ke arah sang pangeran. Owl dan anak buahnya akhirnya terpaksa mundur untuk bertarung di lain hari.
Setelah mereka pergi, Wayne dan pasukannya akhirnya menyadari bahwa Angdal telah mengkhianati perjanjian mereka. Hal ini membuat mereka beralih ke rencana B, yaitu melarikan diri dan menjebak Marquis. Pada adegan berikutnya, Wayne dan 5 anak buahnya memancing Marquis ke dalam jebakan. Mengira hanya mengejar 5 orang, Marquis terkejut ketika menyadari bahwa Wayne sebenarnya sedang membawanya ke pasukan rahasianya. Hal ini membuat Marquis kehilangan semangat dan lebih cenderung untuk menyerah. Meskipun begitu, ia tetap mencoba berpikir untuk mencari jalan keluar. Tepat pada saat itu, pasukan Kekaisaran Loa mendekatinya dari belakang dan memanggilnya untuk menghadap Putri Lalina. Marquis Angdal mengikuti pasukan Loa dengan membabi buta ke perkemahan utama. Di sana, ia menemukan Wayne sedang duduk di dekat sang putri. Sebelum mengatakan apapun, ia meminta penjelasan kepada sang putri mengapa seseorang seperti Wayne ada bersamanya. Setelah mendengar semua tuduhannya, Putri Loa mengizinkan jenderalnya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, Wayne memiliki alasan hukum untuk berada di sana bersama Loa, karena pada saat itu, pasukan militer Natra dan tentara Loa sedang mengadakan latihan militer bersama. Pada titik ini, Marquis kehilangan harapan dan menyerah kepada sang putri dan Wayne. Loa memberinya pilihan antara hidup dan mati. Dengan rasa malu, Marquis berlutut dan memohon belas kasihan kepada Loa. Setelah insiden ini berakhir, Loa kembali ke Natra dan bertemu dengan Ninim sebelum kembali ke kerajaannya. Di sana, Ninim bertanya tentang perasaan Loa terhadap Wayne, yang membuat Loa sangat malu. Setelah menenangkan diri, Loa bertanya kepada Ninim kapan ia menyadari perasaannya terhadap Wayne. Ninim menjawab bahwa ia sudah mengetahuinya sejak lama. Loa kemudian mengungkapkan bahwa ia telah membatalkan lamaran pernikahan, karena pemberontakan telah diatasi. Ninim berterima kasih padanya dan mengakhiri percakapan. Selanjutnya, Loa bertemu dengan Wayne untuk membahas beberapa hal mengenai kemenangan mereka baru-baru ini. Loa bertanya mengapa Wayne tidak melakukan apapun terhadap Marquis. Wayne menjawab bahwa ia ingin agar Marquis sepenuhnya berada dalam kendali Loa. Wajah Loa bersinar bahagia dan terkejut saat menyadari bahwa Wayne benar-benar peduli padanya. Ia pun kembali ke istana kekaisaran dengan bahagia dan memiliki tujuan baru untuk mengejar ketertinggalannya dari teman-temannya yang kuat. Setelah ia cukup kuat, ia akan kembali ke Natra dan akhirnya berada di sisi Wayne untuk selamanya. Beberapa minggu berlalu dengan keadaan yang normal bagi Wayne. Namun, suatu hari ia menerima undangan dari Raja Kavine, kerajaan yang telah mengambil alih Medan untuk menghadiri festival tahunan roh. Saat mereka melakukan perjalanan ke tanah Kavin, Wayne mengeluh tentang kemungkinan masalah yang bisa mereka hadapi. Ninim setuju dengannya, terutama dengan sisa-sisa tentara Muran yang masih berkeliaran di pinggiran kerajaan. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi ketika mereka sampai di sana. Berlanjut ke hal yang lebih ringan, Wayne memuji warna rambut Ninim yang kini lebih gelap, membuatnya terlihat lebih dewasa. Ninim tersenyum dan terus memainkan rambutnya. Ia kemudian bertanya kepada Wayne gaya rambut mana yang lebih cocok untuknya. Wayne merasa ini adalah pertanyaan jebakan, tetapi ia tetap menjawab bahwa ia lebih menyukai rambut putih Ninim. Ninim pun menunjukkan rasa ketidaksenangannya terhadap jawaban Wayne. Namun, Wayne memutuskan untuk menghindari masalah dengan cara yang mudah dan akhirnya malah dipukul di kepala olehnya. Keduanya terus bercanda satu sama lain sampai mereka kembali fokus pada hal yang lebih serius. Sementara itu, di Natra, Vania menyelesaikan pelajarannya dengan gurunya, Gladius. Setelah pelajaran, mereka membahas festival roh yang sedang dirayakan di Kavin. Setelah mendapatkan penjelasan singkat mengenai tujuan acara tersebut, Vania menjadi sangat antusias dan berharap bisa menghadiri festival semacam itu suatu hari nanti. Sementara itu, Ninim mengingatkan Wayne untuk bersikap baik saat mereka tiba di Kavin, karena ia pasti akan melihat banyak hal dan orang aneh di sana. Malam itu, Wayne dan kelompoknya berkemah di tambang emas yang mereka dapatkan dari Martin. Saat makan malam, Wayne membahas keadaan pemerintahan dengan Pent dan menyadari bahwa mereka terus menemukan lebih banyak tambang emas. Percakapan mereka kemudian bergeser ke salah satu jenderal mereka yang telah pensiun, Jenderal Hegel, dan mereka berharap ia dalam kondisi yang baik. Pada saat itu, beberapa individu berjubah di dalam tembok Natra, bersiap untuk menyerang keluarga kerajaan dan merebut kendali negara. Sementara itu, Wayne dan jenderalnya yang paling ditakuti, Jenderal Hegel, sedang berada jauh dari kerajaan. Mereka makan dan bersorak pada malam terakhir di Nras di bawah pemerintahan Wayne, lalu bersiap untuk hari berikutnya. Saat Wayne dan rakyatnya bergerak menuju Kavin dan melewati hutan, mereka bertemu dengan tentara yang menyamar sebagai perampok. Wayne memilih untuk menghindari mereka sampai dia bisa memastikan pihak mana sebenarnya yang mereka bela. Apakah mereka sisa-sisa pasukan Murdan atau apakah mereka berasal dari Kavin? Wayne segera mendapatkan jawabannya ketika sisa-sisa pasukan Murdan yang sesungguhnya muncul dari rimbunnya vegetasi hutan dan mengalahkan para perampok.
Setelah mengusir para perampok, Wayne menghadapi para prajurit Murdan dan meminta untuk berbicara dengan pangeran mereka, Pangeran Helmet. Wayne tiba di tempat persembunyian mereka, tetapi tidak diizinkan untuk bertemu langsung dengan sang pangeran. Sebagai gantinya, pengikut setia pangeran Lady Zeno muncul menggantikan posisinya. Zeno memberitahu mereka bahwa sang pangeran sedang sakit dan tidak dapat menemui siapapun. Namun, jika ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan, mereka bisa menyampaikannya melalui dirinya. Sambil mengatakan hal itu, dia menodongkan pedangnya ke wajah Wayne. Wayne tetap tenang dan mencoba berbicara dengan akal sehat. Setelah percakapan singkat, mereka memutuskan untuk pergi bersama ke Kavin. Dalam perjalanan, Ninim dan Jenderal Wayne memuji sang pangeran atas kemampuannya berbicara yang mampu menghindarkan mereka dari masalah. Di tempat persembunyian, terungkap bahwa Wayne telah menawarkan Zeno sebuah cara untuk menghadapi orang-orang Kavin yang telah merebut tanah mereka. Jika seseorang seperti Zeno dapat menemaninya ke Kavin, mereka bisa bekerja sama untuk bertemu dengan ksatria suci yang akan hadir di festival dan meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan Murdan. Pada saat itu, Zeno menyarungkan pedangnya dan memutuskan untuk menerima tawaran Wayne. Namun, dia memperingatkan bahwa jika Wayne berkhianat, dia akan menyesalinya. Wayne meyakinkan Zeno bahwa dia bisa mempercayainya dan keduanya segera mulai akrab. Beberapa jam kemudian, Wayne dan rombongannya tiba di Kavin pada malam sebelum festival. Wayne mengumpulkan rakyatnya untuk sebuah pertemuan guna, membahas tugas mereka keesokan harinya. Keesokan harinya, Wayne dan rakyatnya dihina oleh salah satu jenderal di Kavin. Namun, Wayne memilih untuk tidak bereaksi, dan malah mengarahkan perhatian rakyatnya pada satu hal yang dia perhatikan dari pasukan jenderal tersebut. Salah satu dari mereka memiliki lengan kanan yang dibebat, seolah-olah mengalami cedera. Wayne kemudian mengingatkan rakyatnya tentang cedera panah yang diderita oleh salah satu perampok dari pertempuran sebelumnya melawan sisa-sisa pasukan Murdan. Ini hanya bisa berarti satu hal, Kavin berada di balik serangan terhadap Wayne, namun Wayne memilih untuk tetap bersikap tenang untuk sementara waktu. Tak lama setelah itu, Wayne tiba di istana raja dan disambut dengan hangat oleh Raja Kavin. Setelah pertukaran salam, semua orang pergi untuk menjalankan tugas masing-masing. Sementara itu, Zeno yang tengah menyelidiki kota melihat Huni, pengkhianat dari kerajaan mereka. Dia segera berusaha membunuhnya, tetapi Ninim menangkapnya tepat waktu untuk mencegahnya membocorkan keberadaan mereka. Ninim membawa Zeno ke tempat tersembunyi dan memintanya untuk tenang. Zeno mengungkapkan kebenciannya terhadap Huni yang telah menyebabkan kehancuran bangsanya, tetapi Ninim menyarankan agar dia menyimpan dendamnya untuk saat yang tepat. Zeno berterima kasih kepada Ninim karena telah membantunya dan mulai mempercayainya. Di tempat lain, Raja Kavin membawa Wayne ke sebuah ruang pertemuan rahasia dan memperkenalkannya kepada seluruh kumpulan Holy Elites, sekelompok pejuang paling kuat di seluruh negeri. Dalam pertemuan itu, Raja menominasikan Wayne untuk menjadi anggota baru mereka, karena dia percaya Wayne layak mendapatkannya. Wayne menyembunyikan kejengkelannya terhadap tipu muslihat Raja, dan baru mengungkapkan semuanya pada Ninim saat malam tiba. Setelah mengungkapkan kemarahannya, Ninim bertanya apakah dia benar-benar berniat bergabung dengan Holy Elites. Wayne menjawab bahwa dia sedang mempertimbangkannya, karena menjadi bagian dari kelompok elit itu akan mempermudah rencananya. Akhirnya, Wayne memutuskan untuk mengikuti keinginan Raja. Keesokan harinya, Wayne mengunjungi Calmelia, wanita pertama yang menduduki peringkat tertinggi dalam Holy Elites. Dia ingin mendengar pendapatnya sebelum menerima nominasi tersebut. Saat akhirnya mereka bertemu, Calmelia mengatakan bahwa Wayne bisa bergabung dengan satu syarat, dia harus membasmi semua sisa pasukan Murdan yang masih mengganggu rencana Kavin. Zeno merasa muak dengan wanita gila di hadapannya, tetapi dia menahan emosinya dan menunggu keputusan Wayne. Wayne, di sisi lain, tidak menunjukkan reaksi berlebihan dan segera pergi. Di bagian lain kerajaan, Ninim mengawasi jenderal yang menghina mereka sehari sebelumnya dari atas pohon. Dia membaca gerakan bibir sang jenderal dan mengungkapkan rencana rahasia untuk menyingkirkan Wayne serta merebut kerajaan Natra untuk diri mereka sendiri. Pada malam yang sama, para pengkhianat kerajaan Natra yang menyebut diri mereka The Renegades menangkap Pent dan para penambang lainnya, lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara. Di sisi lain, Al tengah berdiskusi dengan Calmelia tentang kekuatan Wayne. Calmelia meremehkan kemampuan Wayne dan bertanya-tanya apa langkahnya selanjutnya. Sementara itu, setelah mengikuti kuliah paginya bersama Gladius, Vania merasa cemas dan bertanya kepada gurunya tentang pertemuan kakaknya dengan Raja Ord Alasa dari Kavin. Gladius, yang dapat membaca kekhawatiran Vania, memberikan sedikit informasi tentang Ord Alasa dan reputasi yang menyertainya. Dari ceritanya, jelas bahwa Ord Alasa adalah orang yang sangat berbahaya.
Gladius bahkan memberitahu Vania tentang festival pribadi aneh yang sering diadakan oleh Ord Alasa, jauh dari istana, sebuah festival yang melibatkan perburuan dan pembunuhan budak hanya untuk hiburan. Malam itu, Ninim, Wayne, dan para jenderalnya berkumpul di sebuah ruangan untuk mendiskusikan temuan mereka. Ninim menjelaskan rencana rahasia untuk membunuh Wayne, dan Wayne berterima kasih padanya atas pekerjaannya yang baik. Adapun Elas, ia berencana mencuri tambang emas dari Natra, yang menjelaskan mengapa raja akhir-akhir ini begitu menyukai Wayne. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana sang raja, Wayne akan diterima dalam kelompok elit suci dan berutang budi kepada Ordas. Jika hal itu terjadi, maka Orasi tidak akan memiliki kendala untuk merebut tambang emas dari Wayne. Saat mereka sedang berdiskusi, Zeno muncul dan meminta Wayne mengizinkannya menemani pertemuan dengan raja keesokan harinya. Wayne bertanya bagaimana hal itu menguntungkan Natra, tetapi Zeno tidak dapat menemukan jawaban. Sebaliknya, ia memohon kepada Wayne agar diberikan kesempatan untuk membuktikan kesetiaannya kepada Natra. Wayne berpikir lama dan akhirnya mengizinkannya, dengan syarat Zeno tidak akan mencoba membunuh raja atau Hunu saat mereka berada di sana. Meskipun sulit diterima, Zeno setuju dengan syarat yang diajukan pangeran. Keesokan harinya, Wayne menghadiri pertemuan rahasia dengan raja seperti biasa, dengan Zeno sebagai pengawalnya. Di sana, ia menemukan Honu yang bertindak seperti tangan kanan raja dan menyapanya dengan hormat. Honu membalas dengan hangat dan mengizinkan pertemuan untuk dilanjutkan. Sebelum berkata lebih lanjut, Wayne memperhatikan sikap raja yang menjengkelkan dan akhirnya memahami mengapa para bawahannya sangat membencinya. Piasa memuji dan berterima kasih kepada Wayne karena telah mengalahkan musuh bersama mereka, Martin. Ia kemudian berbicara tentang putrinya dan berharap bisa menikahkannya dengan Wayne sebagai bentuk terima kasih atas jasanya. Namun, dengan nada sedih ia mengklaim bahwa putrinya bukanlah anak kandungnya, karena ia mencurigai istrinya telah berselingkuh. Wayne menatapnya dengan bingung dan bertanya apakah ia memiliki bukti bahwa putrinya bukan anaknya. Seperti yang diduga, raja yang bodoh itu menjawab bahwa ia tidak punya bukti. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk mengeksekusi istrinya dan membiarkan anaknya mati. Karena menganggap itu adalah masa lalu, Orasi mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Wayne semakin muak dengan raja dan kehilangan minat untuk bersekutu dengannya. Ia menunggu kesempatan untuk meninggalkan pertemuan dan kembali ke kamarnya. Namun, saat itu juga, raja mengajukan permintaan keji. Ia meminta Wayne untuk meminjamkan beberapa pelayan api dan rakyat jelata untuk diburu dan dibunuh sebagai hiburan. Pada titik ini, Wayne kehilangan kesabaran dan menunggu raja mengatakan sesuatu yang lebih buruk lagi. Orasi terus melontarkan hinaan terhadap rakyat jelata Natra, hingga akhirnya Wayne marah dan menendang raja bodoh itu hingga jatuh ke tanah. Komandan Wayne memasuki ruangan, segera memahami situasi, dan melemparkan pisau kepada Wayne sebelum pergi untuk membelikan waktu bagi Wayne. Wayne mengambil pisau tersebut dan menghabisi raja yang keji itu. Setelahnya, ia menoleh ke Zeno, yang masih terkejut dengan ledakan amarahnya. Wayne memberikan pisau itu kepadanya agar ia bisa membalas dendam pada Hui atas pengkhianatannya terhadap kerajaan mereka. Zeno dengan senang hati menerima pisau itu dan menikam Hui di dadanya. Setelah menghabisi kedua orang tersebut, Wayne dan kelompoknya melarikan diri dari cavern dan berkemah di padang rumput saat malam tiba. Nini mulai khawatir dan bertanya kepada Wayne tentang rencana selanjutnya setelah ia membunuh salah satu raja terkuat. Wayne meyakinkannya untuk tidak khawatir, karena ia selalu memiliki rencana cadangan. Saat mereka berkemah, Wayne menjelaskan rencana B-nya. Ia berencana untuk bersekutu dengan sisa-sisa pasukan Martin, agar memiliki cukup banyak prajurit untuk menghadapi siapapun yang menghalangi jalannya. Nini menegurnya karena memanfaatkan pasukan Martin seperti itu. Namun, sebelum perdebatan semakin panas, Komandan Wayne tiba dan menyerahkan bukti bahwa Hui bersekongkol untuk menyingkirkan Raja Kavin. Kerajaan Chavin pun jatuh ke dalam kekacauan setelah kematian pemimpinnya. Malam itu juga, banyak bangunan bangsawan dibakar oleh rakyat yang marah dan kerusuhan pun pecah. Alih-alih mengejar Wayne dan kelompoknya, para prajurit sibuk menangani pemberontakan. Levert terungkap sebagai pengkhianat dan diburu oleh rakyat. Sementara itu, Chalia menikmati kekacauan yang terjadi dan mengirim pesan kepada Wayne untuk memberitahunya tentang para pemberontak di negara bagian Natra. Menurut surat yang ia kirim, para pemberontak sedang menunggu di perbatasan untuk menyerang Wayne dan kelompoknya. Saat Wayne berpikir untuk mencari jalan keluar dari situasi tersebut, komandannya, Rakam, datang melaporkan bahwa terjadi longsoran salju beberapa jam yang lalu dan berdasarkan perhitungannya, mereka akan membutuhkan sekitar 10 hari untuk menggali diri keluar dari blokade tersebut. Wayne memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini. Ia meminta Rakam untuk bersiap meninggalkan tempat itu dan menggunakan trik tertua dalam strategi perang.
Wayne menyadari bahwa ada dua faksi yang mengincar nyawanya. Karena mereka datang dari arah yang sama, ia memutuskan untuk memperdaya mereka agar saling bertarung. Sebelum fajar, ia memerintahkan pasukannya meninggalkan perkemahan dan bersembunyi di balik longsoran salju. Para pemburu yang mengejarnya dari belakang akan melihat pakaian-pakaian yang ditinggalkan dan mengira bahwa Wayne telah melarikan diri. Namun, jika mereka cukup pintar untuk menyadari jebakan itu, mereka akan jatuh ke perangkap kedua yang Wayne siapkan dan bertarung dengan kelompok pemberontak di depan mereka. Keesokan harinya, rencana Wayne berjalan dengan sempurna. Levert dan pasukannya yang mengejar Wayne justru bertemu dan bertarung dengan para pemberontak. Salah satu pemimpin pemberontak menggertakkan giginya dengan kesal karena gagal menangkap Pangeran Wayne dari Natra yang begitu cerdik. Sementara mereka bertarung, Jenderal Hegel tiba dengan pasukan kecilnya dan segera mengakhiri pemberontakan serta mengalahkan Levert dalam waktu singkat. Setelah perang dengan Cavarnians, Wayne akhirnya bertemu dengan Pangeran Helmet dari Martin yang kemudian terungkap sebagai Zeno. Zeno menjelaskan situasinya kepada Wayne dan membuatnya memahami bahwa ia diselamatkan oleh seorang pengawal yang terampil. Di tempat lain, Caldia tertawa atas kekalahan telak mereka dan mendorong pelayannya untuk terus melawan Wayne dan pasukan perlawanan. Keesokan harinya, Zeno mengadakan pertemuan kerajaan dan meminta Wayne untuk bersekutu dengan Martin, atau setidaknya dengan apa yang tersisa dari kerajaan itu. Awalnya, Wayne menolak aliansi tersebut, tetapi setelah banyak bujukan dari Zeno dan bahkan dari partainya sendiri, ia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Dalam adegan berikutnya, Lolina dan rombongannya mengunjungi kota besar Milus. Milus adalah satu-satunya kota yang memisahkan diri dari kekaisaran. Saat ini, kota tersebut diperintah oleh wali kota Koo dan telah berkembang dengan baik sejak saat itu. Festival tahunan kekaisaran semakin dekat, sehingga Lolina dan sebagian besar keluarga kerajaan dari kekaisaran akan menghadirinya. Namun, Loa ingin merencanakan jebakan cerdik untuk Wayne dengan bantuan sang wali kota agar memaksanya bersekutu dengannya dan membantunya naik takhta, tentu saja jika ia bisa membuat Wayne datang ke acara tersebut terlebih dahulu. Loa bertemu dengan wali kota untuk membahas kehadiran saudara-saudaranya dalam festival. Ia khawatir mereka akan membuat keributan dan memaksa wali kota membatalkan acara tersebut. Namun, wali kota meyakinkannya agar tidak terlalu khawatir tentang saudara-saudaranya karena ia sudah menyiapkan langkah-langkah agar festival berjalan lancar. Loa berterima kasih kepada wali kota atas usahanya dan kembali ke kamarnya. Di sana, ia merasa puas dengan rencananya untuk Wayne dan menantikan ekspresi terkejutnya ketika mengetahui jebakan tersebut. Saat ia tiba di lobi bersama Fish dan bersiap menyambut Wayne di Milus, Loa justru mengalami kejutan terbesar dalam hidupnya ketika menyadari bahwa Wayne telah mengirim adiknya sebagai perwakilan dalam festival tersebut. Sementara itu, di Natra, Wayne gelisah dan terus mondar-mandir, khawatir akan keselamatan adik perempuannya. Undangan ke festival datang pada saat yang paling tidak tepat karena Wayne sedang sibuk menata kembali Natra setelah perang. Namun, daripada menolak undangan kekaisaran untuk acara terpenting tahun ini yang bisa berujung pada masalah besar bagi Natra, Vania memutuskan untuk membantu kakaknya dengan mewakilinya di Milus. Keputusan ini mengejutkan semua orang dalam ruang pertemuan pada hari itu. Namun, sebelum Vania berangkat ke Milus, Ninim menjelaskan situasi yang ada kepadanya. Setelah menggagalkan pemberontakan, Loa membentuk faksi baru yang terdiri dari bangsawan kekaisaran yang patriotik. Ia menjadi pemimpin mereka sebagai seorang patriot sejati, tanpa ambisi untuk naik takhta. Ketika ditanya alasan Loa melakukan hal ini, Ninim menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah pemberontakan dari pihak dalam terhadap faksi tersebut. Milus mengadakan pesta kerajaan pada malam hari untuk merayakan festival. Di sana, Vania bertemu dengan Loa dan berbincang dengannya. Loa mengambil kendali percakapan dan memperkenalkan Vania kepada saudara-saudaranya, Pangeran Manfred, Demetrio, dan Bartlok. Dari penjelasan mereka, Manfred adalah pria yang sangat unik dan mendapat dukungan luas dari berbagai provinsi. Bartlok, di sisi lain, memiliki seluruh kekuatan militer kekaisaran di bawah kendalinya berkat kegemarannya dalam berperang dan menaklukkan kerajaan untuk raja. Sementara itu, Demetrio adalah yang paling tidak berguna di antara mereka bertiga. Jika bukan karena wajahnya yang cukup tampan, ia tidak akan ada bedanya dengan Gerard. Demetrio kemudian muncul dan merendahkan Natra serta Vania. Namun, kedua saudaranya menyelamatkan Vania dari rasa malu dengan mengusir Demetrio. Setelah itu, mereka berdua mulai membombardir Vania dengan pertanyaan. Beruntung, Ninim dan Loa berhasil membawa Vania keluar dari kerumunan sebelum mereka benar-benar membuatnya kewalahan. Setelah meninggalkan tempat itu, ketiga wanita itu duduk santai untuk mengamati jalannya acara. Loa kemudian meminta izin untuk pergi dan memberikan isyarat kepada Ninim untuk mengikutinya. Ninim meminta izin kepada Vania untuk meninggalkan acara lebih awal dan Vania pun mengizinkannya.
Sementara itu, Vania memutuskan untuk tetap tinggal dan belajar sebanyak mungkin dari acara tersebut, didampingi oleh Nanaki. Ninim bertemu dengan Loa di dekat air mancur. Loa berputar-putar dalam pembicaraan sebelum akhirnya menyampaikan maksudnya. Ia meminta Ninim untuk meyakinkan Vania agar mengumumkan dukungan Natra terhadap faksinya. Ninim bertanya di mana ia ingin pengumuman itu dilakukan, dan Loa menjawab bahwa hal itu akan dilakukan dalam pertemuan pangeran. Sementara itu, Nanaki mengajari Vania cara menarik perhatian orang banyak, meskipun dirinya berukuran kecil. Vania belajar sesuatu yang baru hari itu dan merasa senang atas bantuan Nanaki. Setelah mendengar seluruh tawaran dari Loa, Ninim menyampaikan jawaban Wain. Jawaban tersebut adalah penolakan tegas. Wain tidak mungkin bergabung dengan faksi yang begitu lemah. Loa merasa sedikit tersinggung dan menegur Ninim atas penolakan itu. Namun, Ninim hanya menyarankan Loa untuk menjadi lebih kuat dan merebut gelar permaisuri jika ia ingin Wain menganggapnya serius. Keesokan harinya, Loa menghadiri pertemuan pangeran bersama ketiga saudaranya, sementara Vania melakukan tur keliling kota bersama Ninim. Dalam perjalanan, mereka mengunjungi gedung Kongres Rakyat untuk menyaksikan proses kongres secara langsung. Vania langsung tertarik dengan kongres tersebut dan menghentikan turnya sementara waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem tersebut. Pangeran Demetrio, setelah pertemuan, kembali ke kediamannya dan mengamuk karena rasa tidak hormat yang ditunjukkan oleh saudara-saudaranya selama pertemuan. Jelas bahwa pria ini memiliki beberapa gangguan mental. Sayangnya bagi Demetrio, ia tidak cukup cerdas untuk mengendalikan dirinya sendiri. Menjelang malam, Loa bertemu dengan Ninim untuk membahas tawarannya. Loa kembali bertele-tele, dan kali ini, Ninim menggoda Loa hingga akhirnya ia menyerah sebelum membahas inti permasalahan. Sementara itu, Demetrio memanggil Vania, Ninim, dan Loa ke kediamannya. Setelah mereka tiba, ia menyatakan niatnya untuk menikahi Vania. Ia mengajukan lamarannya dan menuntut jawaban saat itu juga. Namun, Vania meminta waktu untuk berkonsultasi dengan kakaknya terlebih dahulu. Sayangnya Demetrio ingin jawaban segera. Vania menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Demetrio sebagai sesama bangsawan. Ia menjelaskan dampak buruk dari keputusan terburu-buru yang dipaksakan oleh Demetrio kepadanya. Meskipun begitu, Demetrio tetap mendesaknya untuk segera memberikan jawaban sebelum ia kehilangan kesabaran. Beruntung, Wain tiba tepat waktu untuk menghentikan keputusan sepihak. Setelah memperkenalkan diri kepada Demetrio, Wain memasuki ruangan dan diam-diam menerima catatan dari Ninim yang menjelaskan situasi tersebut agar ia tahu bagaimana harus bersikap. Sebagai pembicara ulung, Wain menyatakan dukungannya terhadap pernikahan Demetrio dan Vania, namun dengan syarat bahwa Demetrio harus mengizinkan Loa dan dirinya menikah pada waktu yang sama. Demetrio menyadari bahwa hal itu akan memberikan terlalu banyak kekuatan kepada Wain, sesuatu yang tidak bisa ia biarkan terjadi. Tidak menemukan celah untuk menjatuhkan Wain, Demetrio akhirnya menenangkan diri dan mendengarkan apa yang dikatakan Wain. Loa pun berpura-pura mendukung rencana Wain, membuat kakaknya percaya bahwa mereka benar-benar serius tentang pernikahan tersebut. Dengan satu tarikan napas terakhir, Demetrio setuju untuk membahas masalah ini di lain waktu. Wain mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan menyegel kesepakatan dengan jabat tangan. Setelah pertemuan itu, Wain akhirnya memiliki kesempatan untuk menyapa adiknya secara normal. Vania, yang senang bisa kembali ke sisi kakaknya, memeluk Wain erat-erat sebelum menanyakan apa rencana Wain terhadap pernikahannya dengan Demetrio. Wain dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan pria keji seperti Demetrio menyentuh adiknya. Vania pun berterima kasih kepada Wain atas perlindungannya sebelum pergi. Kemudian, Wain membahas beberapa hal tentang agama Levian, mencoba memahami pendekatan utama mereka terhadap kerajaan. Saat berbicara, ia sempat merasa pusing sebelum menerima undangan dari Loa untuk pertemuan rahasia di Menara Jam. Meskipun tubuhnya lelah, Wain tetap menemui Loa di puncak Menara Jam. Di sana, mereka mendiskusikan tiga saudara laki-laki Loa yang merepotkan, berharap menemukan solusi sebelum semuanya terlambat. Setelah mendengar semua yang dikatakan Loa, Wain merasa yakin bahwa para bangsawan kerajaan akan segera menobatkan Loa sebagai maharani berikutnya. Namun, Loa khawatir dengan kekosongan takhta dan mulai mempertimbangkan keputusan para tetua dalam konferensi ahli waris. Loa pun beralih kepada Wain dan meminta saran. Namun, Wain tidak datang untuk memberikan nasihat. Kesal dengan sikap Wain, Loa mengernyitkan dahi dan mengakhiri pertemuan lebih awal. Sementara itu, Manford, putra ketiga kerajaan, sedang menikmati membaca buku di kediamannya. Tangan kanannya datang untuk berbicara dengannya tentang kehebatan Wain. Namun, alih-alih melihat Wain sebagai sekutu potensial, Manford justru menganggapnya sebagai ancaman bagi kekuasaannya jika ia menjadi kaisar. Dengan penuh niat jahat, Manford menyusun rencana untuk meracuni Wain saat pertemuannya dengan Demetrio keesokan harinya.
Keesokan harinya, Wayne yang masih kelelahan menyeret dirinya menuju kediaman Demetrio untuk menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan. Sebelum berangkat, ia bertanya kepada Ninim tentang keberadaan Vania. Namun Ninim memberitahu bahwa Vania sudah pergi ke Kongres Rakyat untuk mengamati diskusi mereka. Saat tiba di kediaman Demetrio, seorang pelayan menyajikan teh segar untuk Wayne. Namun, ia menjadi curiga dan memerintahkan pelayan itu untuk meminum teh tersebut. Ketika pelayan itu menolak, kecurigaan Wayne semakin kuat dan ia terus menekan pelayan tersebut. Merasa lelah dengan tuduhan Wayne, Demetrio akhirnya meminum teh Wayne untuk membuktikan bahwa Wayne hanya paranoid. Namun, begitu ia meneguk teh itu, Demetrio langsung pingsan. Beberapa hari kemudian, Wayne kembali dari istana kerajaan setelah menghadapi investigasi berat dari rakyat. Untungnya, Demetrio selamat dari percobaan peracunan. Namun, Bartlock dan Manford menuduh bahwa percobaan pembunuhan itu adalah konspirasi yang dilakukan oleh Milas terhadap kekaisaran. Dengan dalih tersebut, mereka mengerahkan pasukan dan mengepung kota Milas untuk menaklukkannya. Di saat yang sama, Loa dan Vania bekerja sama dengan Koso untuk meredam ketegangan yang meningkat di dalam kota. Saat Wayne tengah melakukan pertemuan rahasia dengan Ninim, tiba-tiba salah satu pengikutnya bergegas masuk dan memberitahunya tentang rencana serangan mendadak yang dilakukan oleh Levian. Wayne, yang murka, melampiaskan kemarahannya pada Calmelia, mengutuknya karena terus berusaha menjatuhkannya. Sambil berusaha mencari solusi, Wayne tiba-tiba jatuh pingsan karena kelelahan. Keesokan harinya, Vania dan Ninim menunggu dalam keheningan agar Wayne sadar kembali. Namun, karena tidak sabar, Vania akhirnya memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia berangkat menuju gedung Kongres Rakyat untuk meredam kekacauan yang semakin membesar di kota. Setibanya di sana, ia menemukan para senator dan pedagang tengah berteriak dan saling pukul. Namun, Vania berhasil membawa mereka kembali ke ketertiban dan menjelaskan rencananya. Dalam hitungan menit, Vania meyakinkan rakyat untuk meninggalkan kota dan berbaris menuju pasukan Levian. Dengan total 30.000 orang, yang mengejutkan, tidak ada satupun yang berani menentangnya. Beberapa jam kemudian, Wayne akhirnya sadar dan menemukan Ninim berada di sisinya. Dengan penuh kebahagiaan karena pria yang dicintainya sudah siuman, Ninim langsung memeluk Wayne erat-erat dan enggan melepaskannya. Setelah itu, Vania tiba dan menjelaskan kehebatannya kepada Wayne. Wayne sangat senang melihat adiknya akhirnya menjadi seorang putri yang luar biasa. Ia membuatnya berdiri di depan warga Milas dan mendorong mereka untuk berbaris menuju tempat yang aman. Warga Milas meninggalkan rumah dan kehidupan mereka untuk berbaris menuju wilayah Levian. Karena takut kehilangan sumber pendapatan mereka, pasukan sang pangeran menolak menyerang Raja Guar dari kerajaan Soes yang bekerja sama dengan Calmelia. Guar meminta saran dari Calmelia, tetapi sebelum ia sempat berbicara, Wayne tiba untuk bernegosiasi. Setelah membawa warga Milas ke tempat yang aman di bawah perlindungan pasukan Levian, Wayne duduk bersama Guar dan Calmelia untuk membahas serta merundingkan persyaratan. Selama pertemuan itu, Wayne mengusulkan agar mereka menjual kelebihan makanan dan persediaan mereka ke Natra dengan harga 3 kali lipat. Tawaran ini terlalu menggiurkan untuk ditolak oleh Calmelia dan Guar. Namun, Calmelia sangat kagum dengan cara berpikir Wayne yang luar biasa dan di luar kebiasaan. Meskipun begitu, Calmelia menolak tawaran tersebut. Namun, Guar tidak bisa melewatkan kesempatan emas ini, sehingga ia menerima bantuan Wayne. Karena ia adalah panglima tertinggi pasukan, ia melanjutkan negosiasi. Untuk mempermanis kesepakatan, Wayne berjanji akan mendirikan patung untuk mengenang jasa baik pasukan Levian setelah mereka merebut kembali kota tersebut. Calmelia tampak tidak setuju dengan keputusan tergesa-gesa Guar, tetapi semuanya sudah terlanjur. Sebagai gantinya, ia menawarkan untuk menjual kelebihan persediaan mereka untuk saat ini, dan menunggu tanda yang baik dari pemberontakan yang akan dipimpin oleh Wayne. Wayne setuju dengan ketentuan tersebut dan segera melanjutkan rencananya. Selanjutnya, ia memberikan senjata kepada warga Milas dan memerintahkan mereka untuk berbaris menuju kamp utama saudara Balo. Melihat para warga datang dari kejauhan, Balo segera menyuruh pelayannya untuk memanggil Manfred guna mengadakan diskusi singkat. Ia sadar bahwa mereka tidak bisa melukai warga sipil, meskipun mereka bersenjata. Setelah membuat saudara-saudara itu terpojok, Wayne meminta Loa untuk menemui saudara-saudaranya dan mengadakan pertemuan. Selama pertemuan, Wayne mengklaim mengetahui siapa dalang di balik upaya pembunuhan. Pada titik ini, Manfred sudah ketakutan, tetapi Wayne tidak mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Sebagai gantinya, ia menuduh Demetrio sebagai pelakunya. Namun, ada beberapa hal yang tidak masuk akal.
Jika Demetrio memang pelakunya, mengapa ia meminum teh beracun itu sendiri? Wayne kembali menggunakan kepiawaiannya dalam berbohong dan menciptakan cerita agar Manfred dan saudaranya percaya bahwa ia berkata jujur. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa menyalahkan Demetrio adalah pilihan terbaik, sehingga mereka menerima usulan Wayne. Wayne sangat puas dengan hasil pertemuan itu. Setelah pertemuan, Loa bertemu dengan Kumo untuk membahas beberapa hal. Bersama-sama, mereka membicarakan Putri Vania dan perjalanannya di kota Milas yang menakjubkan. Kumo juga mengungkapkan kegembiraannya atas perhatian Wayne terhadap adiknya, serta menyambut kerja sama mereka dengan Natra. Kemudian, Wayne terlihat tertawa penuh kemenangan karena rencananya untuk meningkatkan nilai Natra akhirnya membuahkan hasil. Sekarang, karena hubungannya dengan saudara-saudara itu membaik, hampir tidak ada kemungkinan mereka akan mengkhianatinya. Selain itu, Wayne baru saja menyusun rencana untuk membangun kembali citra barang-barang kekaisaran dari timur dan menjualnya ke negara-negara barat. Ketika ditanya mengapa barang-barang tersebut tidak bisa langsung diperdagangkan antara Martin dan negara timur, Wayne menjelaskan bahwa orang barat menganggap orang timur sebagai kaum biadab sehingga mereka tidak mau membeli apapun dari mereka. Untungnya, ia telah menemukan solusinya. Meskipun baru saja mencapai kesuksesan, mereka masih harus berpikir untuk jangka panjang. Dalam waktu 10 tahun, Martin mungkin akan kembali ke kejayaannya dan menuntut kemerdekaan. Untuk mencegah dampaknya terhadap Natra, mereka harus mencari mitra dagang besar lainnya. Saat itu, seorang pelayan datang dan memberitahu Wayne bahwa ada utusan dari Soest yang ingin menemuinya. Wayne dan Ninim berpikir keras tentang apa yang diinginkan Guard dari mereka. Wayne pun menyusun rencana dan memutuskan untuk menyambut apapun yang akan dikatakan oleh sang utusan. Setelah bertemu dengan utusan tersebut, Wayne mengirim pesan kepada Zeno, memberitahunya bahwa ia akan mengunjungi mereka dalam beberapa hari. Zeno menerima surat itu dengan baik dan memutuskan untuk menghormatinya. Namun, salah satu bawahannya menyarankan agar ia memanfaatkan kesempatan ini untuk membicarakan pernikahan antara dirinya dan Wayne, demi memperkuat posisi mereka sebagai mitra di masa depan. Zeno berterima kasih atas sarannya dan mempertimbangkan gagasan tersebut. Dalam perjalanan ke Martin, Ninim bertanya kepada Wayne tentang pendapatnya mengenai usulan pernikahan itu. Wayne hanya bercanda dan berkata bahwa ia akan melakukan segala cara untuk menghindari pembahasan tersebut. Sesampainya di kerajaan Martin, Wayne sempat teralihkan oleh dada besar Zeno, tetapi ia segera menguasai dirinya dan kembali fokus pada masalah yang lebih penting. Saat makan siang, Zeno dan Wayne membahas protes dari timur mengenai barang-barang yang diekspor Natra ke wilayah mereka. Zeno juga menyampaikan keluhan yang ia terima dari kerajaan Dunio, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sergus, seorang patriot sekaligus guru agama mereka. Wayne menyarankan agar Zeno mengabaikan Sergus dan menikmati hidup selagi bisa. Zeno tersenyum dan terus menikmati anggurnya. Wayne sedikit terkejut karena Zeno tidak menyinggung tentang usulan pernikahan. Namun, ia tetap tenang dan kembali ke kamarnya. Lalu mengeluh dalam hati, ternyata Wayne merasa malu pada dirinya sendiri karena tidak cukup menarik bagi Zeno untuk menginginkan pernikahan dengannya. Keesokan harinya, ia bertemu dengan Zeno yang sedang menyamar dan Zeno memberinya tur pribadi di sekitar kerajaan Martin. Wayne menikmati perjalanannya, tetapi tetap menunggu Zeno untuk mengatakan sesuatu tentang pernikahan mereka. Namun, Zeno menolak untuk mengatakan apapun sepanjang tur tersebut yang akhirnya membuat Wayne kesal. Wayne kemudian bertanya kepadanya tentang rencananya terkait kemerdekaan. Namun, Zeno mengatakan bahwa ia berencana untuk menjaga hubungan antara Martin dan Natra tetap harmonis demi kebaikan bersama. Setelah diskusi mereka, Zeno membawa Wayne keluar untuk beristirahat dan membahas hal-hal lain. Ia bertanya kepada Wayne mengapa ia begitu waspada terhadap orang-orang. Wayne mengejutkannya dengan menunjukkan pemikirannya yang matang tentang kaum bangsawan dan keluarga kerajaan. Menurut teorinya, semua bangsawan pada awalnya adalah rakyat biasa yang cukup beruntung untuk dapat menggunakan kecerdasan mereka. Oleh karena itu, ia sangat menentang perbudakan serta tindakan penindasan terhadap rakyat biasa. Zeno begitu terkesan dengan perkataan Wayne, sehingga ia langsung menolak untuk menikah dengan pria sekuat itu, karena merasa dirinya tidak cukup kuat untuk menjadi ratunya. Wayne menghentikan pembicaraannya dan bertanya mengapa Zeno belum pernah membicarakan lamaran pernikahan dengannya. Zeno berbohong dan mengatakan bahwa itu karena Wayne bukan tipe pria yang ia sukai. Kebohongan itu membuat Wayne mengalami kehancuran emosional. Namun, alasan sebenarnya Zeno tidak menikahi Wayne adalah karena ia merasa tidak layak menjadi ratu yang terhormat baginya. Sayangnya, kerusakan telah terjadi dan Wayne menangis hingga tertidur malam itu. Sementara itu, Sergus mengunjungi Martin untuk mempertanyakan Zeno atas pengabaian surat protesnya sebelumnya. Dalam pertemuan mereka, Sergus mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pengiriman barang terbaru yang masuk ke perbatasan mereka. Ia meyakini bahwa barang-barang tersebut hanyalah tiruan dari produk asli dan menolak untuk percaya sebaliknya.
Awalnya, Zeno berpura-pura tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Namun, Sergus sebenarnya tidak benar-benar tertarik untuk berbicara dengannya. Ia malah menghina Zeno dan meminta untuk berbicara langsung dengan Wayne. Beruntung, Wayne tiba tepat waktu untuk membahas masalah ini dengan Sergus. Setelah mendengar semua yang dikatakan Sergus, Wayne dengan tegas menyangkal bahwa Martin telah memalsukan produknya. Ia tetap teguh pada pendiriannya dan mengklaim bahwa semua barang tersebut diproduksi di wilayah Natra. Namun, Sergus sudah muak dengan kebohongan itu dan menantang Wayne. Meski begitu, Wayne tetap menolak untuk mengungkap kebenaran dan malah membuat Sergus menyadari betapa konyolnya berpikir bahwa Natra berusaha menipu Dunio. Sergus kemudian menyatakan bahwa masalah ini tidak hanya tentang produk, tetapi juga tentang para peziarah yang melewati kerajaan mereka dan mulai terbiasa dengan budaya serta sistem ekonomi Natra. Pada titik ini, Wayne menyadari bahwa diskusi ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Ia pun memberitahu Sergus bahwa meskipun kecurigaannya benar, tetap tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah keadaan karena ia bukan seorang elit. Hal ini membuat Sergus marah dan meninggalkan pertemuan dengan kesal. Zeno kemudian mengantar Wayne pergi dan meminta maaf karena telah mengganggunya dengan masalah yang tidak penting. Wayne meyakinkannya bahwa tidak ada masalah, lalu kembali ke keretanya untuk langsung menuju Soest. Dalam hitungan menit, mereka tiba di Soest dan disambut oleh Guer. Guer menunjukkan keramahan yang luar biasa kepada Wayne dengan menjamunya dalam sebuah perjamuan mewah yang disiapkan oleh koki kerajaan. Ia bahkan memerintahkan para pelayannya untuk membawanya ke ruang makan dengan tanduk kerajaan. Wayne mengikuti raja yang bangga itu dan mendiskusikan berbagai hal mengenai politik serta kerja sama antar kerajaan. Melihat cara berbicara Guer, Wayne mulai berpikir untuk membentuk aliansi dengannya agar mereka bisa bekerja sama dalam mengalahkan Delian. Di benaknya, segalanya berjalan begitu baik hingga ia yakin bahwa tidak ada cara bagi mereka untuk kalah. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di ruang makan kerajaan dan Wayne disuguhi hidangan 5 menu yang semakin lezat dari satu ke lainnya. Ia makan dengan lahap hingga perutnya terasa penuh. Setelah itu, ia buru-buru kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan meredakan sakit perutnya. Menjelang malam, Ninim mengusap perut Wayne untuk membantunya merasa lebih nyaman sambil mengeluhkan rasa sakit di perutnya. Wayne kemudian menyatakan kekhawatirannya terhadap Guer yang belum membahas aliansi mereka sejak awal. Sementara itu, Zeno mengetahui bahwa Cyrus memiliki rencana untuk mengklaim sebidang tanah yang sebelumnya dipinjamkan Dunio kepada Martin. Zeno berencana membeli tanah itu ketika ia sudah lebih kaya daripada mereka. Karena itu, ia memutuskan untuk mengabaikan masalah tersebut. Keesokan harinya, Wayne berusaha mendapatkan audiensi dengan raja untuk membahas aliansi mereka, namun sang raja menolak menemuinya sepanjang hari. Malamnya, Wayne mendiskusikan penghindaran raja itu dengan Ninim. Ninim menyadari bahwa raja mungkin memiliki niat untuk membunuh Wayne, karena ia belum juga mengangkat pembicaraan tentang aliansi. Alih-alih menunggu Guer bergerak lebih dulu, Wayne memutuskan untuk meninggalkan kerajaan itu secara diam-diam di tengah malam. Namun, sebelum mereka sempat bersiap untuk pergi, Wayne tiba-tiba dipanggil ke sebuah pertemuan rahasia oleh Guer. Saat tiba di ruangan, Wayne memeriksa sekeliling dan balkon untuk mencari kemungkinan keberadaan pembunuh bayaran. Ia kemudian meminta Ninim untuk bersiap dengan senjata rahasianya jika keadaan memburuk. Namun, Guer justru meminta Ninim untuk tenang. Setelah ketegangan mereda, Guer memulai pertemuannya dengan menyatakan kebenciannya terhadap agama Letica yang seharusnya ia puji. Wayne dan Ninim terkejut mendengar Raja Soest berbicara buruk tentang agama tersebut. Lebih lanjut, Wayne meminta aliansi antara kedua kerajaan sebelum mereka meninggalkan Soest. Guer mempertimbangkan permintaan itu dan akhirnya setuju untuk membentuk aliansi dengan Natra. Wayne terkejut dan kesulitan menemukan kata-kata untuk menanggapi keputusan Guer. Setelah itu, mereka mengakhiri pertemuan dan kembali ke kamar masing-masing. Setelah Wayne pergi, Guer memberi isyarat kepada Sergus yang bersembunyi untuk keluar dan memulai rencana mereka. Keesokan harinya, begitu Wayne dan rombongannya kembali ke Natra, Soest secara tiba-tiba menyatakan perang terhadap Natra dan bekerja sama dengan sekutunya, Dunio, untuk menyerang Martin. Wayne akhirnya menyadari bahwa Guer telah berbohong kepadanya. Ia pun melampiaskan kemarahannya seperti biasa dan mulai mencari solusi untuk keluar dari situasi sulit yang kini dihadapi Natra. Sebagai langkah terakhir, Wayne memutuskan untuk memanggil sekutu terdekatnya, Zeno dan pasukannya, untuk membantu mereka dalam perang yang akan datang. Zeno tiba tak lama kemudian dan meminta maaf karena telah bertarung dengan Dunio tanpa izin dari Wayne. Namun, Wayne justru melupakan hal itu dan bertanya kepada Zeno apa rencananya setelah membuat kekacauan.
Zeno memberitahu Wayne bahwa ia berencana menyelesaikan segalanya secara diplomatis dengan Dunio dan Sergus. Wayne kemudian memberikan instruksi kepada Ninim dan bersiap untuk pergi bersama Zeno guna membalikkan keadaan. Dalam perjalanan menuju Dunio, Wayne dan Zeno mendiskusikan kemungkinan hasil perang antara keempat negara. Sementara itu, Greer diserang oleh sekelompok prajurit Natran. Namun, bukannya melarikan diri karena ketakutan, Greer justru merasa bersemangat untuk bertarung demi rakyatnya. Saat tiba di Dunio, Wayne dan Zeno disambut oleh kehadiran Cyrus. Sergus kemudian mengajak mereka duduk dan mendengarkan permintaan mereka. Zeno memulai pembicaraan dengan meminta maaf karena telah mengabaikan peringatan Cyrus ketika ia pertama kali meminjam tanah darinya. Namun, Sergus menegaskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan Zeno untuk mengubah keputusannya. Pasukan Saul akan memenangkan perang dalam beberapa jam, dan tanah yang sebelumnya ia sewakan kepada Martin akan kembali ke tangannya. Wayne dan Zeno saling bertukar pandang dan memutuskan untuk bermain curang. Zeno melanjutkan pembicaraan dengan meyakinkan Sergus bahwa ada kemungkinan Saul akan memenangkan perang dan kemudian berbalik melawan Delun. Ia berharap ini cukup untuk membuat Sergus menghentikan penaklukannya dan bergabung dengan pihak mereka. Namun, Sergus mengatakan bahwa Saul telah berjanji untuk mengembalikan tanah mereka setelah mengalahkan Martin dan Natra. Zeno pun memutuskan untuk mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Jika Sergus bersedia bekerja sama dengan mereka, maka ia akan memberikan tanah 2 kali lipat dari yang dijanjikan oleh Saul. Pada titik ini, Sergus mulai lelah dengan negosiasi. Ia mencoba mengusir Zeno dan Wayne dari bangunannya agar dapat fokus pada urusan yang lebih penting, seperti menyumbangkan tanah yang dijanjikan oleh Saul kepada agama Levian dan akhirnya diakui sebagai elit suci. Namun, Wayne tiba-tiba angkat bicara dan mengusulkan agar mereka semua segera bergerak dan membunuh Guer saat itu juga. Sementara itu, pasukan Nerin yang bertempur melawan Guer mundur, memberikan kesan kemenangan palsu kepada lawan. Wayne terus mencoba meyakinkan Sergus tentang bahaya yang dihadapi Natra dari Sesti. Sergus bersimpati dan menawarkan kerajaannya sebagai tempat perlindungan bagi para pengungsi yang melarikan diri dari perang. Wayne memanfaatkan kesempatan ini dan bertanya apakah Sergus bersedia menampung seluruh 800.000 warga Natra di kerajaannya. Sergus terkejut mendengar angka sebesar itu, tetapi ia yakin Wayne tidak akan berani melakukan hal tersebut. Namun, Wayne mengingatkannya tentang apa yang terjadi di Milas. Untuk memperburuk situasi, Wayne menggertak tentang tren pakaian berwarna kuning yang sedang populer di Dunio. Ia mengklaim bahwa pewarna yang digunakan untuk menciptakan warna kuning itu berasal dari bunga beracun. Jika Sergus tidak bergabung dengan mereka, bukan hanya para pemuda yang akan mati, tetapi Wayne juga akan menolak memberikan penawar racunnya. Sergus benar-benar mulai percaya pada kebohongan Wayne, ditambah dengan argumen lain yang disampaikan oleh Zeno. Meskipun masih ada keraguan, keyakinannya mulai goyah. Tepat pada saat itu, seorang pelayan datang untuk mengumumkan kekalahan telak dan mundurnya pasukan Natran dari serangan pasukan Sesti. Di tempat lain, Jenderal Hegel mendatangi tenda raja untuk melaporkan kegagalannya dalam mengalahkan Raja Saules. Sementara itu, Gladius terlihat menjelaskan dinamika perang antara keempat kerajaan kepada Vania. Ia juga menyebutkan sejauh mana kakaknya telah berusaha untuk memastikan bahwa Sergus benar-benar jatuh ke dalam jebakannya. Sergus sendiri berusaha memahami kata-kata Wayne. Namun, kemungkinan bahwa Wayne mengatakan yang sebenarnya terlalu mengerikan untuk diabaikan. Bagaimana jika semua itu benar? Apakah ia benar-benar akan mempertaruhkan keselamatan rakyatnya demi sepetak tanah? Setelah mendapat tekanan besar dari Wayne dan Zeno, Sergus akhirnya berpihak kepada mereka dan meminta arahan dari Wayne mengenai langkah selanjutnya. Sementara itu, para prajurit Saul menemukan pasukan Nerin sedang membangun perkemahan di pegunungan. Mereka kemudian menyerang dan menghabisi semua pasukan yang ada sambil menunggu kejadian besar berikutnya. Tak lama kemudian, pasukan Dunio datang dari arah belakang pasukan mereka. Ini berarti pasukan Saul kini terjepit di antara dua kekuatan besar. Alih-alih mencari jalan keluar dan mundur, Guer justru memutuskan untuk menerobos pasukan Dunio, lalu membuat mereka bertempur, melawan pasukan Natran sebelum kembali dan menghabisi mereka semua. Namun, rencananya gagal, karena Nium, Hegel, dan beberapa komandan lainnya bekerja sama untuk mengalahkan Guer yang perkasa. Beberapa hari setelah perang berakhir, Wayne menemui Guer, yang saat itu sedang menikmati daging dan anggur. Wayne menyapanya dan memperhatikan bahwa mantan Raja Saul telah menjadi lebih kurus akibat kurangnya makanan dan metabolisme yang tinggi. Wayne memberitahu Guer tentang kematian Cyrus dan memberitahunya bahwa ia kini bebas kembali ke kerajaannya setelah menandatangani beberapa dokumen. Namun, Guer menolak untuk menandatangani dokumen tersebut. Ia malah melemparkan pena dan memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian.
Namun, ia akhirnya setuju untuk menandatangani dokumen jika Wayne bersedia mengungkapkan rahasia kekuatan supernya. Wayne pun mengucapkan beberapa kata yang tak terdengar jelas kepada Guer, yang membuatnya terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, ia menandatangani dokumen tersebut dan bersiap untuk mempelajari budaya unik Natra sebelum pergi. Sebelum pergi, ia memperingatkan Wayne bahwa banyak pihak sedang mengawasinya, hanya menunggu momen yang tepat untuk melihatnya berhasil atau gagal. Kemudian, Wayne kembali ke kamarnya dan tidur. Ketika terbangun, ia menemukan bahwa dana pensiunnya dari tambang emas telah hilang. Kini, ia harus bekerja keras lagi untuk menjaga kerajaannya tetap bertahan. Apa boleh buat, ini hanyalah hari biasa bagi sang pangeran muda. Itulah tadi akhir dari video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.